Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jawa Rahmat. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial MySQL, sekalian juga mengerjakan project UAS saya. Tapi di video kali ini saya akan membuat data mentahannya, jadi kemungkinan video ini akan dibagi menjadi beberapa part. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk simak videonya. Oke teman-teman, yang pertama kita buka XAMPP-nya dulu. Nah, kenapa kak harus dibuka? Karena XAMPP ini kalau tidak dibuka, maka MySQL-nya jadi terasa susah untuk masuknya ya. Nah, berikutnya kita pergi ke shell dan kita ketik MySQL, bukan X ya tapi S. MySQL mean you wrote. Nah, baru kita kalau sudah komennya kayak gini kita create database UAS 24 UAS DJ24. Nah, kita kasih tanda. Nah, kenapa dikasih tanda titik koma di belakangnya? Nah, karena jika tidak pakai maka komennya akan bingung dan tidak di-create. Nah, kita buat lagi untuk memastikan kalau misalnya atas tidak bisa dipakai, maka kita bisa pakai create bawahnya. Nah, sebentar, ini UAS UM24. Nah, baru kita titik koma. Nah, komennya akan terregenerate atau tercipta ya. Oke, berikutnya kita create new. Nah, lalu kita masukkan yang kita buat tadi, UAS DJ24. Kalau Anda pakai password silahkan, tapi saya tidak pakai. Lalu berikutnya saya akan beri nama UAS DJ24. Nah, jika sudah teman-teman, maka hasilnya seperti ini. Nah, bisa dilihat tampilannya. Yang pertama-tama kita klik dulu, ketik create database. Nah, kenapa kak harus di create database? Ya karena kalau tidak di-create maka kan nanti bingung database-nya harus diisi apa. Nah, saya isi dari yang saya buat dari Excel. Nah, di sini saya buat database tentang acara yang viral, yaitu DB atau kita singkat database Universe Ticket. Nah, ini seperti acara eliminasi dan di situ ada peserta, ada banyak lah pokoknya. Nah, jadi kenapa kalian harus beri tanda strip bawah di bawah seperti itu? Nah, jika Anda beri spasi maka hasilnya error. Tapi itu nanti mari kita coba. Berikutnya kita akan create table. Nah, di create table kita tinggal pencet create. Nah, di situ ada tabel. Nah, maka tampilannya seperti ini. Dan kita create table. Jadi tabelnya bisa terrelasi. Bukan terrelasi sih, lebih tepatnya terregenerate atau tercipta. Nah, create table. Jangan typo ya. Kalau typo nanti tulisannya tidak menjadi coding biru. Nah, berikutnya kita kasih nama tabel peserta. Nah, jadi database Universe Ticket dan tabelnya tabel peserta. Lalu berikutnya kita kasih ID peserta. Ya, ID peserta dan kita beri kode in. Nah, kenapa harus in? Karena maksud dari in di depan main atau tutup kurung buka kurung adalah jenis tipe data yang akan dikembalikan nilai kembali di fungsi main. Jadi wajib disertakan returnnya 0. Artinya fungsi main akan mengembalikan nilai 0 serta dieksekusi. Nah, kenapa diberi komen not null di belakangnya? Karena not null yaitu kebalikan dari null, di mana kolom tersebut tidak boleh kosong. Nah, jika diproses input data dari kolom atribut not null dikosongkan,
maka akan error. Nah, di judul lagu saya beri coding yaitu varchar. Nah, varchar adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan karakter alfanumerik atau bisa saja menyimpan data sebanyak karakter yang diinputkan. Di sini saya mengikuti Excel yang saya buat, yaitu ID peserta, judul lagu, nama peserta, asal peserta, tahun tampil, dan umur peserta. Nah, jika ada yang kurang atau tidak jelas, bisa saja kalian komentar di bawah. Nah, berikutnya saya akan tambahkan nama peserta. Nama peserta saya beri coding varchar juga, dan saya tutup kurung, saya buka kurung 255, dan jangan lupa untuk diberi not null di akhir coding angka tersebut. Oke teman-teman, berikutnya saya akan beri coding pada tahun tampil, yaitu char. Nah, kenapa saya beri char atau karakter? Nah, char atau karakter adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan karakter tunggal dan memiliki panjang tetap. Oke, yang terakhir kita beri umur peserta dan kita beri coding in. Yang terakhir yaitu kita beri primary key. Nah, primary key dalam satu nilai yang ada di dalam satu basis data yang dimana digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris yang ada di dalam tabel. Nah, jadi nilai yang ada di dalam primary key adalah unique. Nah, kenapa kita harus beri tutup kurung dan buka kurung di awal coding dan sampai di akhir coding? Nah, karena perbedaan marker yaitu perbedaan tanda mulai kurung buka dan akhir kurung tutup dari suatu apabila kita melihat kurung buka, maka itu adalah tanda mulainya suatu. Sedangkan jika melihat kurung tutup, maka itu adalah tanda bahwa suatu itu selesai. Oke, berikutnya jika sudah kita execute, tinggal pencet tanda play di atas itu. Dan jika kita execute lagi, nah jika error, maka ada yang salah. Nah, mari kita execute sampai bawah. Coba kita execute, nah sukses, tidak ada error. Maka kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu table. Nah, di table ini kita masukkan yang saya buat tadi. Jika sudah dimasukkan di kolom-kolom names-nya, kita hanya perlu memastikan data type-nya yang kita coding tadi, seperti varchar, in, char, dan seterusnya. Nah, oke, jika sudah, kita beri angka sesuai yang tadi di coding supaya memastikan cocoknya tidaknya lewat situ 4 dan 5. Nah, berikutnya kita centang-centang. Oke. Nah, jika sudah dicentang semua, maka berikutnya kita pergi ke nama tabel atau table names. Nah, di sini saya memberi nama tabel yaitu tabel peserta. Nah, jika sudah, kalian tinggal klik save dan klik OK. Nah, jika kalian ingin menyimpan folder ini, kalian tinggal klik save lalu klik save folder. Nah, tapi saya tidak save folder. Oke, mungkin sekian dari tutorial dari part 1. Nah, berikutnya ada skema
Nah, berikut skema seperti ini. Nah, mungkin untuk skema atau relasinya saya akan lanjut di videonya part 2. Nah, untuk yang part satunya mungkin saya membuat data mentahannya terlebih dahulu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.